Sudah mengambil apa? Bilang ke kepala sekolahnya kalau ada anak Joko Karyan yang sekolah di sini nggak bisa bayar, nanti nagihnya ke masjid. Ya. Itu sebagai tanggung jawab kami sebagai takmir itu harus bisa mensejahterakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya bersama Bapak Ahmad Fahruni akan bertanya jawab dengan Bapak Sudi Wahyono. Beliau adalah takmir Masjid Joko Karyani, Kota Yogyakarta. Jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai akhir ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Syukran katsiran. Assalamualaikum Pak, di sini saya akan bertanya apakah di di Masjid Joko Karyan ini ada sistem struktural remaja masjid atau gimana? Oh ya ada, jadi setiap masjid itu harus kita punya rantai kaderisasi. Kalau rantai kaderisasi di masjid ini adalah yang paling pertama itu adalah Hamas. Hamas itu himpunan anak-anak masjid Hamas Joko Karyan, jadi himpunan anak-anak masjid Joko Karyan. Itu dari usia 6 tahun sampai kelas 6 SD, kelas 2 SMP lah, itu dari namanya Hamas. Di atasnya nanti pengurus Hamas itu sampai kelas 2 SMP sampai 2 SMA. Nanti 2 SMA ke atas itu namanya remaja Masjid Joko Karyan. Mereka mengasuh adik-adiknya ini. Kalau setelah itu nanti ada namanya Kurma. Kurma itu keluarga muda alumni remaja masjid. Jadi di sini remaja masjid yang sudah dewasa, yang sudah menikah itu tetap kita bina. Jadi ada rantai generasi. Baru setelah itu baru ada takmir. Nah, paling ujung-ujungnya itu pengurus takmir. Oh, jadi artinya remaja masjid di sini Bapak bukanlah artinya yang sudah berumah tangga itu tidak dilibatkan lagi sebagai remaja. Ya, nanti kita sudah ada bagiannya sendiri namanya Kurma. Keluarga muda dan alumni remaja masjid. Karena mereka kalau sudah menikah biasanya mau campur dengan anak remaja nggak mau dia. Masih malu, sudah masa dewasa sudah punya anak. Jadi dibuatlah sekumpulan itu. Jadi dan itu biasanya kajiannya itu sebulan 2 kali, ahad pertama dan ahad ketiga. Dan dimulainya itu agak malam jam 9 supaya mereka yang sudah punya anak kecil mereka sudah menidurkan anaknya. Kalau yang kerja sudah pulang dari kerja itu. Gitu deh. Kegiatan remaja di sini itu Pak apa saja itu Pak? Ya macam-macam. Ada yang kalau kajian itu setiap malam Rabu. Terus tadarisan itu malam Sabtu. Mereka juga sering memberi pelajaran kepada anak-anak remaja yang lain yang masih muda itu, anak-anak Hamas juga itu koral ya, ada belajar koral, belajar sekolah macam. Jadi biar cara membuat spanduk gimana mereka juga, jadi biar kemudian Pak, remaja masjid itu ada tidak di masjid ini tempatnya seperti kantornya difasilitasi oleh? Ya, kalau kantornya ini kantor ini, kantor takmir ya, kantornya Hamas ya, kantornya remaja itu. Jadi kalau pas remaja masjid butuh kantor ya silakan di sini pakai, nggak apa-apa. Itu, ya ada. Tapi mereka juga ada studionya sendiri, ada tempat ngumpulnya juga ada di situ. Namanya di MJTV dulu bekas kita punya. Yang pernah punya TV juga. Ya, saya tertarik Bapak dengan pengelolaan keuangan di masjid ini. Itu bisa menjadi inspirasi bagi kami nanti untuk mengelola masjid. Salah satunya bahwa masjid ini didengungkan di berbagai masjid bahwa kasnya nol itu. Ya. Kok bisa nol lah? Gitu ya. Nah itu sebenarnya saldonya itu hanya istilah kami supaya infak yang kami dapat itu segera kami salurkan, dan yang berinfak itu segera mendapatkan amal solehnya. Jadi tidak ditumpuk-tumpuk. Kalau mereka infaknya ditumpuk-tumpuk kan mereka belum bisa mendapatkan amal solehnya, pahalanya belum dapat. Makanya kita segera salurkan ke kemana-mana, yang jelas untuk pelayanan kepada jamaah. Bagaimana jamaah
di sekitar masjid ini bisa sekolah, bisa makan, ya. Jadi kalau sampai kita menganggap masjid Jami itu ya udah besar ya bagus. Tapi kalau di sekitarnya ini nggak ada orang, nggak bisa makan, kalau nggak bisa ngantar bilang ke kepala sekolahnya kalau ada anak Joko Karyan yang sekolah di sini nggak bisa bayar, nanti nagihnya ke masjid. Itu sebagai tanggung jawab kami sebagai takmir itu harus bisa mensejahterakan jaringan. Seperti ATM beras itu kan tinggal nempel KTP aja, tapi waktunya dibatasi. Jadi 10 menit sebelum azan dan 15 menit sesudah sholat baru bisa diambil. Jadi biar mereka kalau mau ambil itu sholat dulu. Dalam rangka dakwah kami gitu. Ya. Sekali kita cas itu berapa kilo keluar? 2 kilo gitu. 2 kilo ya. Baik. Ada anak Pak? Ini Pak, kalau misalnya dari keanggotaan remaja masjid Masjid Joko Karyan itu adakah kayak kegiatan di luar itu memberi zakat atau gimana? Ya. Jadi yang sering dilakukan itu kalau pas Idul Adha itu mereka mengumpulkan hewan kurban, biasanya nanti diberikan sapi atau diberikan kambing segala macam. Nanti kita pergi ke suatu desa yang itu mereka agak kekurangan kurban, mereka kita potong di sana. Sebelum dipotong sana ya kita ngadakan kajian di sana, ngadakan bakti sosial, ngadakan pelayanan kesehatan gratis gitu. Jadi tidak hanya daging kurban aja, tapi mereka juga kita beli edukasi, terus berikan pelajaran, ada tausiahnya, terus ada pemeriksaan kesehatan gratis dengan obat-obatnya gitu semuanya. Kita membantu itu kegiatannya yang laksana biasanya remaja. Baik. Bapak mengapain nanti sambil berpikir ya. Kalau Bapak menginter tentang masalah keuangan aja ini. Saya tertarik Pak dengan apa yang tadi kas nol. Berarti ada enggak Pak di masjid ini di samping infak umat masyarakat, ada tidak dari pemerintah atau masyarakat kesultanan sendiri terhadap masjid? Jadi ya, alhamdulillah tidak ada. Tidak ada program pemerintah di sini yang khusus untuk membantu masjid ini, nggak ada. Jadi bagaimana pihak masjid mengopnotis masyarakat sehingga terpacu gitu Pak? Nah, jadi itu tadi kita buat program yang mereka bisa menarik masyarakat, menarik jamaah supaya mereka masuk masjid. Ya salah satunya biasanya kita tiap bulan kemarin itu membagikan sembako. Lalu sembako itu dibagikan habis sholat maghrib atau sholat isya. Jadi mereka sebelum mendapatkan itu sholat dulu. Jadi sholat dulu dikasih ada kajian sedikit dan itu dibagi. Gitu. Ya ada juga dulu awal-awal itu rata-rata 50% yang sholat, yang sholat sudah sholat juga betul. Yang lama-lama kok tertarik juga lama-lama kok bagaimana mereka bisa. Dan untuk remaja supaya mereka remaja awal-awal itu kita pasang wifi untuk supaya menarik remaja itu mau ke dalam masjid. Karena biasanya mulai anak remaja itu kan punya HP tapi kan biasanya pulsanya minim gitu. Jadi biar mereka bisa bermain, nge-game atau segala macam, mereka datang masjid. Artinya masjid ini 24 jam? 24 jam. Dan anak-anak remaja itu biasanya kalau datang itu nggak pas sholat. Jam 9 malam itu jam rumah kita namakan jamaah wifi. Tapi lama-lama kan kalau sudah mereka sudah terbiasa ke masjid, kita tinggal menasihati sebentar sedikit kan sudah bisa. Yang penting kita tarik dulu hati. Iya, mereka mau dulu datang ke masjid dulu. Iya. Ya, kalau enggak nanti ya biasanya ngobrol di angkringan itu angkringan kan sampai jam 3 pagi, 24 jam ya. Nanti jam 3 pagi ada yang jualan lagi nanti. Itu bermanfaat ya Pak ya. Penjualannya pun sampai jauh malam ada rezeki dapatnya Pak ya.
Iya. Dan itu semua kita fasilitasi, dari listrik, air, dari apa sekarang mereka silahkan jualan. Kalau mau infak silahkan, nggak usah bilang, saya masukkan aja ke kota infak. Kalau enggak ya nggak silahkan, nggak masalah. Insya Allah. Kemudian Bapak, masjid ini memberikan infak bantuan kepada masyarakat dengan bermacam jenis keluhannya. Ya. Jadi apakah pemberian infak itu yang dikelola oleh masjid satu sumberkah atau ada diberikan bermacam-macam? Ya, gitu, Pak? kita melalui, kalau bantuan-bantuan kita melalui yayasan Baitul Mal Masjid. Jadi yang lebih itu kan kalau Baitul Mal itu kan sumber dananya kami dari zakat, infak dan sedekah gitu. Itu ibu itu ya? Ya. Jadi kalau nanti misalnya bendera yang untuk bendera rumah tangga, yang untuk nanti keuangannya untuk kalau beli lampu, beli apa segala macam itu bisa. Jadi kalau untuk yang masalah sekolah yang tak mampu Bisa di Baitul Mal. Jadi di sini juga kita berusaha untuk menghilangkan riba. Jadi ada orang yang utang, kalau di sini namanya itu bang plecet, kalau di Medan apa namanya nggak tahu. Yang nariknya tiap hari itu. Iya. Ya, terus itu dari sini namanya bang plecet. Jadi itu kita berusaha untuk melunasi utang-utang mereka itu, tapi dengan syarat yang mengutangi datang juga ke sini. Jadi kita bayar, kita nggak bayar bunganya, kita bayar totalnya aja. Jadi misalnya abang nanti utang 1 juta, sudah bayar berapa? 500, ya kemarin saya bayar. Ya. Kita ancam, kalau kamu nggak mau bayar 500, ya udah kamu nggak, jangan lagi sama abang ini. Itu sudah tanggung jawab kami. Ya. Gitu. Artinya Pak, dia berkeluh kesahnya tentang tak mampu bayar utang itu spontan dia datang kemari. Ya, datang kemari. Apakah langsung terima gitu Pak? Ya, kita selidiki dulu. Ada proses Pak ya? Ada proses kita. Kamu utangnya sama siapa, berapa utangnya, segala macam. Utangnya sama siapa. Kalau sing pengutangnya itu bisa didatangkan kemari, kita bayar dia. Silakan Pak. Ini Pak, tadi kan bapaknya bilang itu menarik remaja dengan wifi. Ya. Nah, dari wifi tersebut apakah ada misalnya yang setelah memakai wifi sampai malam gitu, apakah ada yang sampai ada yang belajar atau mengaji gitu? Ya, ada juga yang memanfaatkan untuk online itu kemarin, apalagi waktu pandemi kemarin kan banyak online ya, banyak orang datang ke masjid, apalagi itu banyak orang dari luar yang itu mau ke Masjid Jaya, mau apa, saya mau online dulu sini, ya silakan, kita kasih nomor passwordnya, ya silakan itu. Jadi betul masjid ini bisa melayani semua jamaah yang membutuhkan di sini. Cerita tentang masalah nol lagi Pak. Kas diberikan kepada khalayak yang sesuai dengan bantu pas posisi nol, sementara ada permasalahan yang baru. Ini kenangan gimana Pak? Ya, ini Kas nol. Ya nanti kita bisa minta bendara lain, bendara pusat, yang bendara umumnya masjid itu nanti bisa membantu. Kita saling silang, seperti silang. Gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ya banyak bantuan untuk jamaah itu. Sekarang kita kasih masih terus ada. Sampai sekarang sebenarnya kita berusaha kasih nol, tapi yang nggak nol itu. Karena apa? Data aja, karena apa? Setelah kita ada yang program ini segala macam ini, mereka pada berlari, mereka banyak berinfak di sini. Kalau dikalkulasikan tuh Pak, problem apa saja lah yang selalu muncul keluhan-keluhan itu Pak? Ya kalau di sini sekarang banyak yang kebutuhan, yang kebutuhan keuangan itu kebutuhan biasanya kebutuhan rumah tangga, ada kebutuhan untuk orang sakit, ada kebutuhan yang nggak bisa sekolah, sampai ada orang yang nggak bisa bayar kontrakan. Kalau nggak bayar kontrakan juga, kalau mereka mau minta tolong untuk bayar kontrakannya, ya kita tidak kasihkan uang sama hati ini, kita sama punya rumah, kalau bayarkan keluar rumahnya.
Tapi kalau dikasih angin nanti dimakan dulu. Betul. Langsung kalau rumah yang punya rumah gimana yang sana ya nggak bayar Pak, bayar kontrakan untuk 1 tahun. Ya masjid ada juga banyak Pak. Kamu kan bukan jamaah masjid atau nggak seperti itu? Ya karena ditanya juga ya tergantung apa. Apalagi kalau jamaah masjid ya jelas itu dari tanggung jawab dakwah kami. Itu harus kita bantu kalau itu. Kalau dia tidak termasuk, Kalau tidak termasuk kami ya kita sedikit dulu kita investigasi bagaimana keadaan keluarganya. Ada orang butuh modal yang kita beri modal, jualannya apa ya kita cek nanti. nominal ada nggak Pak ditentukan bantuan itu diberikan kepada? Ya tergantung dari kebutuhannya juga, tapi juga kalau terus kebutuhannya banyak, utangnya banyak sampai 10 juta, 15 juta ya kita belum nggak bisa kasih. Berarti ada standarnya. Ya, ada standarnya. Dan supaya merata juga gitu kan. Pas. Ya. Karena gini kan, mana tahu kan kalau sudah terbaca dulu itu pura-pura dia malah mengaku dirinya tak mampu gitu. Nah, jadi bacaan orang gitu lah. Mumpung ini dibayari oleh masjid, pura-pura aku tak mampu begitu. Berarti itulah proses yang harus dilakukan itu Pak. Ya. Jadi kita tidak asal aja. Tapi ya harus teliti. Pak, dari mana motivasi saldo 0 itu? Ya, Seperti itu. ya apa sih supaya kita motivasinya itu supaya kita dalam melayani jamaah itu bisa optimal gitu. Jadi kalau tidak berusaha melayani dengan dasar pelayanan pada jamaah nanti kita jadi pelit. Jadi makanya saldonya supaya itu dan seperti tadi yang saya bicarakan supaya segera mendapatkan amal soleh bagi yang berinfak, dan kita Pak Bendahara tidak terlalu pelit untuk memberikan pelayanan pada jamaah kebutuhan apa saja. Bahkan kita di sini punya program namanya asuransi kalau ada sandal sepatu yang diganti baru dengan merek yang sama. Ya, ini kalau Bang Sapanya bilang sama saya, Peran masjid ini yang menggerakkan kita untuk berinfak itu Allah Ta'ala. iya semuanya harus seizin Allah juga. Jadi kita ini mengurusi masjid itu memang harus serius, tidak bisa disambil-sambil. Tidak bisa sambil aja nanti kalau sudah pensiun baru ini berapa seorang baru kerja dulu. Kalau sini kita punya jobnya itu. Pekerjaan utamanya adalah ngurusi masjid. Jadi dokter itu sambilan.